Selanjutnya ada lembaran yang namanya SP3, surat persetujuan pemberian pembiayaan. Oke, di situ tertulis maksimal pembiayaan sesuai dengan plafon masing-masing. Lalu ada angsuran tahun pertama sampai dengan lunas. Lalu jangka waktu pembiayaan. Nah, jadi di situ tertulis juga bahwa rumah yang akan Bapak KPR-kan ini, Bapak Ibu KPR-kan ini kondisinya sertifikat sama IMB-nya sudah clear semua ya. Memang kalau sertifikat masih atas nama Pak David, nanti kalau sudah akad dengan bank sama notaris, nanti akan ada proses balik nama. Nah, nanti balik nama kalau Bu Safira betul ya, ke Bu Safira langsung ya, balik nama bukan ke atas nama suami ya. Oke. Untuk blok masing-masing rumahnya boleh dicek apa sudah sesuai atau belum. Bu Silvia Saragi 2 ya, dialogin ya, blok B 10 dan 11 ya. Oke. Lalu untuk produknya, kalau khusus untuk Ibu Safira betul ya, rumahnya sudah ready. Untuk Pak Putra, Mbak Silia sama Pak Anas dan Bu Marwa betul ya, kondisinya masih inden ya. Oke. Baik, jadi tidak ada isu ya terkait itu. Lalu poin selanjutnya ada biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah. Ada 2 poin di mana itu ada poin asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Jadi kalau KPR di bank itu sudah di-cover oleh asuransi jiwa dan kebakaran. Kalau asuransi jiwa itu bisa diklaim di saat selama pembiayaan Bapak Ibu itu mengalami tutup usia. Jadi pihak ahli waris datang ke bank untuk mengajukan klaim, otomatis nanti KPR-nya akan dilunasi oleh pihak asuransi. Jadi tidak ada beban untuk ahli waris. Kalau asuransi kebakaran itu bisa diklaim kalau misalkan terjadi kebakaran saja. Jadi kalau misalkan rumahnya ada kerusakan karena gempa bumi, banjir, longsor, itu tidak bisa untuk di-cover oleh asuransi kebakaran. Jadi kalau ada perbaikan itu murni biaya dari Bapak Ibu sendiri. Nah, satu lagi kita ada asuransi tambahan, itu sifatnya menabung pendapatan dari rekeningnya itu 200.000 setiap bulan. Jadi kan kalau angsurannya itu masing-masing sesuai plafon ya. Kalau Ibu Silia kan angsuran tahun pertama 3,7 nih, itu ditambah 200. Nanti setelah 2 tahun berjalan angsuran KPR-nya yang pendapatan 200.000 tiap bulan tadi itu bisa diambil dananya. Gitu. Tapi kalaupun tidak mau diambil, tetap dilanjutkan sesuai jangka waktu KPR, itu kalau misalkan terjadi resiko ada uang pertanggungan sebesar 150 juta. Itu otomatis atau harus diurus di bank? Nah, nanti ada form yang akan Bapak Ibu isi akad nanti sistemnya auto debit dari rekening Mitra Syariahnya itu setiap bulan mengikuti tanggal angsuran. Nah, tanggal angsuran itu menyesuaikan tanggal akad. Jadi kan tanggal akad hari ini tanggal 20 nih. Nah, tanggal angsuran KPR-nya dimulai bulan depan, pendapatannya setiap tanggal 20. Tuh. Mungkin yang belum pegang rekening Pak Anas, Bu Safira sama Pak Putra belum ya? Nanti saya serahin ya. Bu, kalau mau request tanggalnya Bu di awal bulan gitu? Enggak, kalau syariah nggak bisa request. Jadi menyesuaikan tanggal akad gitu. Kalau di bank konvensional, setahu saya sih tanggal berapapun akadnya pendapatan tetap tanggal 7. Tanggal 7. Ya. Kalau kita menyesuaikan tanggal akad, kalau akadnya tanggal 25, angsurannya setiap tanggal 25. Gitu. Berarti mulainya bulan depan ya? Mulainya bulan depan. Oke. Jika poin-poin di dalam SP3 ini sudah sesuai bloknya, angsuran dan jangka waktunya, boleh diparaf di sebelah sini ya. Lalu di sini terlihat jangka waktunya 240 bulan, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 20 Juli 2042 atau menyesuaikan jangka waktu Bapak Ibu. Dan terlihat juga angsuran tahun pertama sampai lunasnya, lalu jatuh tempo pembiayaan angsuran setiap tanggal 20. Oke. Yang itu ada di setelah dicek kembali boleh diparaf di sebelah kiri suami istri ya. Itu kalau ada keterlambatan membayar gimana Bu? Nah,
Kalau di syariah itu enaknya, kita ngomong enaknya dulu ya, kita ngomong pahitnya ya. Nah sebenarnya kalau di syariah itu yang namanya denda itu sebenarnya tidak boleh, tetapi yang namanya sanksi itu boleh. Kenapa sanksi itu diperbolehkan? Ada dua tipe, dan juga dua tipe manusia. Ada yang sebenarnya mampu nih buat bayar angsuran, tapi dia mangkir. Ada aja alasannya, dia sih harus dari dulu dari ini di nomor sekian kan. Ada nasabah yang benar-benar nggak punya uang nih sebenarnya gitu. Nah makanya kita ada sanksi itu untuk membedakan itu tadi. Kalau memang si nasabah merasa keberatan dikenakan denda di saat pelunasan, nanti nih saat pelunasan ada keterangan denda yang harus dibayar, silahkan mengajukan untuk penghapusan karena memang dia tidak membayar angsuran itu karena memang lagi masalah keuangan, yang anaknya sakit mungkin, atau memang di PHK, atau memang ada pengurangan gaji, terus disampaikan aja nggak apa-apa gitu. Tapi bagi yang sebenarnya mampu bayar tapi tidak mau bayar, kita bisa tahu karena kan kita survei dulu nih apa benar nasabah tersebut mengalami kendala pembayaran angsuran selama ini gitu. Makanya denda itu bisa dihapus nantinya di akhir kalau memang mau pelunasan gitu. Jadi ada yang nanya kalau ada extra money, kalau mau mengurangi angsuran. Sebenarnya kalau mengurangi angsuran nggak bisa, bisanya mengurangi jangka waktu gitu. Iya nggak apa-apa, mengurangi jangka waktu. Misalkan kalau Mbak Sria dapatnya 240 bulan nih, nah bisa mengurangi jangka waktu angsurannya yang seharusnya 240 bulan, kalau mau dikurangi bisa sampai dengan 235 bulan gitu. Jadi bisa mempercepat angsurannya 15 bulan gitu caranya. Kalau ketentuan yang berlaku saat ini sih Mbak setor nih 15 dikali angsuran tiap bulannya berapa, 15 misal 1 juta, 15 kali 1 15 juta lah disediakan di rekening, sampaikan ke bank, Mbak saya mau pembayaran ekstra, namanya di situ namanya di sini itu pembayaran ekstra namanya. Nah nanti kita debit uangnya, nah cuman bulan depannya Mbak tetap bayar seperti biasa, cuma jangka waktunya aja yang kurang gitu. Nah selanjutnya banyak pertanyaan juga kalau misalkan punya uang lebih, kalau mau ditutup pembayarannya bagaimana. Nah itu bisa dilakukan sama kayak pembayaran ekstra tadi, bisa dilakukan setelah masa angsuran yang kan ada step up nih, angsuran tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di tahun ke-6 baru bisa melakukan pembayaran ekstra dan pelunasan tadi. Nah kalau ketentuan pelunasan boleh dilihat lagi SP3-nya, itu kan kelihatan pokoknya berapa, nah pembiayaannya berapa, margin keuntungan bank berapa, harga jual bank totalnya berapa. Kalau secara prinsip akad di BTN Syariah itu kalau mau pelunasan harus melunasi 1,5 ini. Tetapi di saat pelunasan nanti kalau bapak nggak ada, harusnya ada. Oh iya, Beda sama Bu Sidia kan? Ini yang terbaru. Iya. Oh iya. Maksimal pembiayaan, margin keuntungan bank sama harga jual bank. Nah kalau prinsip syariah itu sebenarnya kan kita udah deal nih, saya ngasih harga berapa, saya mau usul berapa. Kalau kita sama-sama enak, kalau syariah itu jual belinya sama-sama enak, jadi udah transparan di depan angsurannya berapa tiap bulan, jadi nggak ngikutin suku bunga, enaknya di situ. Terus kalau memang mau rencana pelunasan, nanti mengikuti kebijakan bank, kemungkinan nanti yang dilunasi tidak 1,5-nya ada diskon nantinya. Terus kalau meninggal dunia Bu, misalkan belum menikah, Terus meninggal dunia, jatah warisnya ke siapa Bu? kalau belum menikah orang tua. Orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, berarti nanti dilihat lagi nih turunan ininya. Biasanya kan ada surat kuasa waris nanti yang dikuasakan siapa, nanti balik lagi. Jadi kalau misalnya amit-amitnya meninggal terus berarti hak warisnya nggak dibebankan untuk meneruskan itu? Enggak, seperti yang saya sampaikan tadi, si ahli waris misalnya orang tua datang ke bank menyampaikan ada
meninggal dunia pada hari apa gitu. Nanti kita kasih syaratnya apa aja yang harus dilakukan. Yang pasti kan surat keterangan kematian, kalau meninggal di rumah sakit rekam medis gitu kan. Jadi kita yang laporkan ke pihak asuransi akan melunaskan KPR Bapak. Bu, saya mau tanya lagi, kalau misalnya nanti saat pelunasan itu ada di selain denda itu ada lagi nggak pembiayaannya, misalnya apa buat apa ada lagi nggak? Apa cuman tanda lunas atau apanya gitu? Nah, sesuai yang berlaku saat ini itu pokok. Nah, berapa margin yang sesuai kebijakan saat itu nanti, yang pasti tidak akan melebihi harga jual bank yang tertera di akad tadi. Ya, enggak, maksudnya kalau saat pengambilan berkasnya itu pengambilan. ada biayanya, misalnya ada biaya apa? Paling disuruh bawa materai aja sih nanti. Kan ada serah terima sertifikat kan selama pembiayaan sertifikat asli, IMB asli itu kita yang pegang. Tapi untuk pengambilan itu sih paling disuruh bawa materai aja. Biaya udah include di satu lunasan. Oh iya, kalau satu lagi kalau misalnya setelah balik nama itu saya boleh minta soft copy-nya nggak untuk yang itunya? Oke, saya infokan. Jadi pasti dong Bapak Ibu pengen nih punya kopian sertifikat sudah balik nama, kopian IMB sama kopian akta jual beli. Itu bisa datang ke sini, tapi setelah 2 tahun berjalan KPR-nya gitu. Kalau yang berlaku sekarang masih dikenakan biaya Pak sebesar 250.000. Karena kan logikanya itu sertifikat sama IMB masih jadi jaminan bank, sebenarnya nggak boleh keluar gitu, nggak boleh keluar dari ruangan dokumen kan. Tapi kan sebagai nasabah perlu minta haknya dong, kopinya tersebut bahwa ini bukti ini masih rumahnya udah menjadi milik saya, cuma masih ngacur gitu kan. Bisa minta kopinya dengan biaya itu tadi 250.000. 2 tahun setelah itu ya? 2 tahun setelah akad ini. Oh iya. Ini tahun 2024. Berarti soft copy-nya pun harus bayar juga ya? Soft copy, hard copy. Soft copy soalnya gini, kita kan pasti ada kewajiban untuk melaporin pajak ya. Nah, meskipun ini kan masih sebagai utang, ya kita kan pasti berhak harus ya, bukan berhak, harus melaporkan. Misalnya saya ada angsuran di Bank BTN Syariah dan saya ada rumah yang saya atur itu ada rumahnya gitu. Itu kita kan butuh nomor dokumennya sih Mbak. Oh, kalau yang ini biasanya sih nasabah mintanya yang ini enggak. Yang angka tadi, akad wakalah sama istisna. Nah, salinan ini bisa didapatkan setelah tanda tangan kepala cabang kami. Paling seminggu atau 2 minggu dari akad ini udah bisa diambil pembeliannya. Oh ya udah, oke kalau gitu. Ya kan diminta nomor pembiayaan tuh. Kalau perlu nomor rekening kan nomor rekening aja. Biasanya nomor pembiayaan sih kalau ke pajak ya. Oke, boleh dilihat ke bagian seperti ini ada berkasnya. Jadi udah tanda tangan Pak? Ini Pak tanda tangan. Oh iya. Baca. Ini daftar realisasi pembiayaan yang isinya sih sama kayak tadi, data pribadi, data rumah yang akan di-KPR-kan, jumlah pembiayaan sampai jangka waktu dan status pekerjaan. Kalau sudah sesuai, boleh ditandatangan di kolom tanda tangan nasabah. Nah, jadwal angsuran ini fungsinya menyesuaikan jangka waktu pembiayaan Bapak Ibu semua. Kalau misalkan 240 bulan itu sampai belakang 240 bulan ya. Nah, nanti bisa dicek kalau misalkan mau pelunasan atau mau minta kopian tadi bisa dilihat sudah berapa tahun berjalan KPR-nya gitu. Nah, ini sudah ada angsuran tiap bulannya juga. Dan ini fungsinya pegangan ibu nih, misalkan lupa angsuran selanjutnya berapa. Nah, ini sudah sesuai sama jangka waktunya, jadi tidak ada perubahan gitu. Soalnya kan ada yang lupa nih, oh tahun depan berapa ya angsuran saya gitu, karena kan ada yang jaraknya cuma 1 tahun. Jadi enaknya di tahun kelima sampai tahun sampai lunas itu udah sama angsurannya gitu. Boleh. Kalau untuk nominal angsurannya itu bisa berubah? Enggak. Enggak, udah paten berarti ya? Udah. Selama berapa 5 tahun? Apa? 5 kali? Tahun kelima sampai tahun ke-20 atau 15 tahun ya, udah segitu. Makanya kita berani ngasih jadwal angsuran di depan. Jadi karena memang tidak ada perubahan nantinya.
Nah, boleh diambil yang bagian kuning itu buat pegangan bapak ibu ya, boleh diambil. Maka surat pernyataan dari kuasa boleh ditandatangan yang seluruhnya bermakna. Isinya itu kalau yang depan mewasakan kepada Bank BTN untuk mendebet seluruh biaya yang ada di rekening masing-masing nasabah. Yang pertama untuk angsuran KPR, terus untuk biaya KPR nantinya. Gitu. Yang di bagian belakang surat pernyataan keadaan rumah, surat pernyataan nasabah bahwa mendapatkan margin pembiayaan BTN Anniversary. Lalu surat pernyataan BI yang menyatakan bahwa tidak dalam fasilitas kredit atau pembiayaan KPR dimanapun.